Pemirsa, benarkah aturan standarisasi dibuat untuk mencegah khotbah yang meresahkan? Ya, untuk mendialogkan ini telah hadir Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Din Syamsuddin bersama kami, sudah tersambung juga melalui sambungan telepon. Ada Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama Pak Muhtar Ali. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof Din nampaknya yang... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Prof Din sudah tersambung. Kita terlebih dahulu ingin bertanya ke Prof Din. Prof Din, ini ada wacana Kemenak akan memberlakukan adanya sertifikasi bagi ulama. Bagi MUI sendiri, apakah ini Anda setuju, Prof Din? Ya, belum dibahas secara kelembagaan, namun saya berkeyakinan bahwa kebijakan itu akan dipandang sebagai kebijakan yang tidak bijak. Karena tidak ada urgensinya, serta juga tidak ada manfaat, bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Jika hanya diterapkan kepada tokoh atau pemuka agama Islam, maka nanti akan dipandang sebagai sebuah kebijakan yang tidak berkeadilan. Dan jika dilakukan dengan alasan-alasan yang telah disampaikan tadi, karena meresahkan masyarakat, maka harus dicari jalan keluar lain. Saya sepakat bahwa ceramah keagamaan, dakwah Islamiyah khususnya, haruslah menampilkan watak Islam sebagai dinur rahmah wassalama, agama kasih sayang dan keselamatan serta perdamaian, bertolak dari rahmatan lil alamin. Namun jika ada ceramah-ceramah yang tidak menekankan watak Islam tersebut, tentu itu harus juga diatasi, tapi tidak dengan standarisasi dan sertifikasi. Caranya bagaimana, Prof Din? Menyampaikan pesan agama atau disebut tablik itu, pertama ya, kalau itu di masjid-masjid, maka kepada pengurus masjid agar jangan mengundang penceramah-penceramah yang seperti itu. Atau yang kedua, ya jamaah jangan mau mendengar. Bagaikan ekonomi dan perdagangan itu tergantung pasar. Karena boleh jadi ada masalah yang dirasakan oleh umat Islam, maka ketika para ulama, penceramah, dai, mubalik-mubaligot menyampaikan pesan-pesan Islam tentang keadilan umpamanya, itu adalah pesan-pesan agama gitu. Standarisasi dan sertifikasi akan hanya dinilai sebagai terlalu jauh keterlibatan dari negara. Seyogianya agama, maksudnya Kementerian Agama lewat Direktorat Jenderal Bimbingan Agama masing-masing memberikan bimbingan-bimbingan secara persuasif, secara dialogis, bukan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat represif yang hanya akan menimbulkan masalah. Saya berkeyakinan jika itu diterapkan akan menimbulkan masalah-masalah baru. Karena tablik dan dakwah adalah kewajiban individual seorang muslim, maka dia akan menyampaikan, maka harus dicari jalan lain. Dan inilah yang harus kita lakukan bersama, yaitu menutup setiap celah agar jangan sampai dakwah keagamaan, agama manapun kemudian dieksploitasi, seperti tentang adanya ketidakadilan, adanya kezaliman, adanya katakanlah ya kesenjangan dan lain sebagainya. Ini semua adalah faktor-faktor penyebab dari adanya mungkin ya ceramah-ceramah yang kemudian tidak menekankan watak Islam sebagai dinur rahmah wassalama, agama yang penuh dengan kasih sayang tadi itu. Pak Din, kalau menilai sejauh ini di Indonesia begitu sebagian besar ceramah yang ada begitu di masjid-masjid saat sholat Jumat dan lain sebagainya, apakah sudah memang memenuhi apa yang menjadi keinginan dari MUI misalnya? Ya, tentu kita tidak bisa memantau seluruhnya dan juga tidak bisa mengawasi seluruhnya ya. Karena boleh jadi ya ceramah-ceramah yang bersifat keras itu terjadi di banyak lingkaran-lingkaran keagamaan. Dan ini tentu karena ada respons pasar dalam bahasa ekonomi dan perdagangannya itu. Nah, ini tentu kita harus atasi ya, sebagaimana saya katakan tadi, menutup setiap pangkal ya, celah ya, dari adanya ceramah-ceramah tadi. Karena selama ada ketidakadilan sosial ekonomi, maka tidak bisa kita halangi ulama, tokoh agama manapun untuk berbicara tentang keadilan gitu. Baik. Jangan kita kemudian mengatasi pada permukaannya, sementara pangkalnya tidak kita atasi. Baik. Walaupun sekali lagi ya saya ingin juga mengimbau para ulama, para mubalik-mubaligot untuk kita
tonjolkan watak Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga hal-hal yang kemudian memprovokasi, menghasut masyarakat dapat dihindari. Ya, baik. Baik. Kini kita akan tersambung juga dengan Pak Muhtar Ali selaku Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama. Pak Muhtar Ali sudah bersama kami? Ya. Ya, assalamualaikum Pak Muhtar Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muhtar Ali, ini mengenai wacana adanya sertifikasi bagi ulama ini, sejauh ini pertimbangan dari Kemenak seperti apa, Pak? Pertama, ralat Mbak ya, saya bukan di agama lagi, tapi di penerangan agama. Ya. Ya, yang kedua, bukan standarisasi ulama, tetapi tahap pertama ini sebenarnya adalah standarisasi para khatib ya, para khatib ya. Begini, tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan di TV One, gagasan ini merupakan suatu baru rencana, dan ini kembali kepada para ulama, para tokoh agama menyikapinya. Kementerian, pemerintah dalam hal ini adalah ingin memfasilitasi, fasilitator ya, sifatnya fasilitator. Ya. Yang berikutnya, tadi sudah kita dapat poin-poin dari Bapak Profesor Din Syamsuddin ya, bagaimana dakwah itu harus disampaikan. Beliau sudah menekankan bukan tujuan ujaran kebencian, tapi suatu pengajaran pada masyarakat. Itu poin yang menjadi poin kita juga, pemerintah ya. Lalu standarisasi, kalau umpamanya kita gunakan istilah itu merupakan suatu istilah pendekatan manajemen ya. Jadi dari pendekatan manajemen itu yang berawal kepada mana ya, adalah bagaimana standar minimal, kriteria minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan menyampaikan pengajaran agama di tempat publik. Dalam hal ini kalau umat Islam itu masjid harus memenuhi standar tadi itu. Jadi istilah Islam tidak ada maksud dari pemerintah untuk mengatur kepada substansi agama, dan itu bukan kewenangan pemerintah untuk masuk ke situ. Baik, Pak Muhtar, tadi Prof. Din mengatakan salah satu yang dikhawatirkan ini akan menjadi keterlibatan pemerintah menjadi terlalu jauh begitu dalam hal ini. Bagaimana menurut Anda, Pak? Tadi sudah saya sebutkan. Pertama, ada dua alasan, Mbak ya, secara filosofis. Agama itu adalah suatu kebaikan ya. Kebaikan ini diyakini oleh setiap agama, saya pikir kebaikan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Bagaimana manusia akan membatasi kebaikan itu? Termasuk juga pemerintah tidak ada kewenangan untuk membatasi kebaikan itu. Kalau saya itu satu filosofisnya. Yang kedua adalah kuncinya istilahnya saya gunakan tadi, kita guna istilah entah itu sertifikasi atau itu standarisasi, merupakan istilah manajemen. Jadi bukan pada bagian esensi bagian agamanya, bukan. Baik, Pak Muhtar. Iya. Kami ingin menanyakan juga, Anda bersedia begitu ya, Pak Menteri juga sudah menyatakan akan memfasilitasi begitu. Kemudian yang pertama ada dua, Pak. Pertama, apa respon masyarakat terhadap wacana ini? Kemudian yang kedua, bagaimana Kementerian Agama kemudian melihat permasalahan ini secara besar, Pak? Bagaimana? Apakah Kementerian Agama ini juga mempunyai pendapat tersendiri terkait dengan misalkan gitu, ada memang ceramah-ceramah di beberapa tempat yang mulai menyalahi aturan misalnya seperti itu? Betul, itu jadi yang memang ini kita bukan atas kehendak inisiatif Kementerian Agama. Kami punya data-data ya, baik dari media TV maupun masyarakat yang menyampaikan pengaduannya, keresahan tentang ujaran-ujaran. Intinya tidak sesuai dengan semangat daripada khutbah Jumat itu sebagai pengajaran ya. Satu pengajaran untuk pendidikan masyarakat, 1 minggu 1 kali. Nah itu intinya seperti itu. Nah, untuk merespon itulah kita kemudian bermusyawarah ya, dengan beberapa organisasi masyarakat Islam dan juga dengan pihak perguruan tinggi, khususnya di bidang dakwah dan komunikasi. Bagaimana kita menyikapi permohonan dari masyarakat ini, seperti itu. Nah, saya mendapat informasi dari salah satu ketua komisi ya di Majelis Ulama, sesungguhnya itu sudah berjalan di tengah mereka itu program yang namanya bukan sertifikasi dai, tapi namanya dai bersertifikat, begitu.
Jadi sifatnya itu beda konotasinya. Ketika dikatakan sertifikasi, maka itu lebih penekanan kepada wajib. Ya, tapi kedai bersertifikat itu adalah semacam membangkitkan kesadaran secara sukarela. Jadi bukan pemaksaan. Masyarakat nanti menilai sendiri, oh inilah yang pantas dan tidak pantas. Apa yang disalahkan oleh yang terhormat Al-Mukarram Prof. Syamsuddin, kita menegur. Itu saya rasa, saya pikir memang satu kebijakan yang perlu tempuh Kementerian Agama. Terutama begini, masjid itu kan di tanah ini ada 700.000 kurang lebih ya, 700.000, dan ada tingkatan-tingkatan. Ada masjid negara, bagaimana umpamanya kemudian masjid pada tingkat provinsi, kan sangat tidak elok ya ketika memang ini saya juga sedang memikirkan bagaimana cara terbaiknya. Ketika di masjid yang itu ada ujaran-ujaran yang tidak ini. Pak Muhtar, artinya ini sifatnya sukarela begitu Pak ya? Iyalah, sukarela. Biar masyarakat sendiri. Kita tapi membangkitkan kesadaran masyarakat saja. Oh ini orang ini layak, ini orang ini pantas didengar menjadi. Ini tidak layak. Seperti Pak Din sampaikan, nanti jadi pakai. Begitu. Nah untuk yang tahu sudah bersertifikat atau belum, bagaimana itu masyarakat Pak? Oh nanti kalau ini tadi kan sudah sebutkan Mbak ya, ini kembali kepada ulama menyikapinya, pemerintah memfasilitasinya, itu aja. Itu ya. Baik Pak Muhtar, saya kembali ke Prof. Din. Prof. Din, kalau dari MUI sejauh ini pantauan dari MUI, apakah juga sudah ada laporan-laporan begitu yang masuk terkait dengan adanya khutbah-khutbah yang meresahkan sejauh ini, Prof? Halo, saya sudah mendengar alasan dari Kementerian Agama, termasuk Bapak Menteri Agama, dan saya memahami sepenuhnya. Tetapi saya tidak setuju dengan cara problem solving. Dalam manajemen juga ada namanya problem solving. Jangan sebuah penyelesaian masalah kita anggap telah menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan masalah baru. Soal dakwah keagamaan itu wilayah kebebasan dan kewajiban. Tentu selama tidak kemudian melanggar undang-undang yang berlaku di sebuah negara gitu. Nah, pada hemat saya, adanya yang menyampaikan laporan itu nanti jika dibandingkan dengan yang lain, itu akan berlomba-lomba untuk juga menyampaikan laporan. Jangan sebuah kebijakan berdasarkan laporan sepihak. Tadi saya setuju agar kita di Indonesia ini menonjolkan Islam yang rahmatan lil alamin sebagai dinur rahmah wassalamah tadi. Maka dakwah keagamaan itu adalah yang menyejukkan. Tapi jangan sampai negara kemudian datang dengan suatu orientasi represif yang terlalu banyak mengatur, seperti ada sertifikat tadi itu. Ini persoalan keagamaan. Nah, ini tadi sebenarnya Kementerian Agama itu membimbing, berarti harus persuasif. Prof. Din, harus tadi secara persuasif, ini sukarela saja dan begitu. Kalau itu berceramah di masjid, bagaimana? Ya, tadi dikatakan Pak Muhtar ini sebenarnya sifatnya kalaupun jadi bagaimana Mbak? Ya, Prof. Din bisa mendengar saya? Ya, baik, Prof. Din dan juga Pak Muhtar. Nanti masih akan kita lanjutkan perbincangan Prof. Din dan juga Pak Muhtar. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Kabar Petang dan kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan Prof. Din dan juga ada dari Kemenak Pak Muhtar Ali. Prof. Din, tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya Pak, kalau salah satu yang dikhawatirkan adalah adanya keterlibatan pemerintah yang terlalu jauh begitu dalam hal ini, kalau memang wacana untuk sertifikasi ulama ini benar-benar akan diterapkan begitu Pak. Tapi tadi dari Pak Muhtar mengatakan ini sifatnya hanya sukarela saja Pak Din. Bagaimana ini dari MUI Pak? Ya, justru karena kesukarelaan itu berarti ada yang berada di dalam lingkaran yang bersedia untuk sertifikasi itu, ada yang tidak bersedia. Dari situ saja sudah memecahkan atau memecah belah masyarakat dan ulama serta mubalik di bawah gitu ya. Karena ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Maka pada hemat saya bukan begitu caranya ya. Pertama harus juga disadari bahwa tupoksi Kementerian Agama itu lebih kepada membimbing, mengarahkan ya. Bukan kemudian mengawasi dan apalagi mengatur yang sesungguhnya bertentangan dengan arus ya, atau arah dari demokratisasi yang sedang berlangsung di tanah air. Itu nanti akan dilawan
Dan kalau dilawan, apa alasan Kementerian Agama atau pemerintah untuk menolaknya gitu. Nah, sekarang ada satu suasana, ini dari alasan lain ya. Timingnya tidak tepat. Ini suasana psikologi umat terkait 4.11, 2.12 yang belum dapat kita selesaikan secara baik dan benar ya di tingkat pemerintah khususnya. Ini akan menimbulkan kecurigaan bahwa ini semua dalam rangka itu. Sementara ada perasaan ketaadilan dari terutama umat Islam gitu. Jadi kalau ini diterapkan, ini dianggap sebagai supporting. Ya, dari sudut timingnya juga tidak tepat, dan dari sudut cara dan pendekatan manajemen secara keseluruhan. Jadi the method of problem solvingnya yang harus dikaji secara mendalam gitu. Pada hemat saya, kalau adanya mubalik penceramah yang keras di masjid-masjid itu karena diundang oleh pengurus masjid, dan mungkin sebagian atau tidak sebagian besar dari jamaah juga senang. Walaupun sekali lagi saya tidak setuju, karena saya ingin menekankan Islam yang penuh dengan kasih sayang, perdamaian, dan nuansa kemajuan gitu. Maka oleh karena itu harus dicari alasan-alasan, bukan dengan datang sebagai pengatur dan pengawas yang represif. Mohon maaf, saat sekarang seperti sekarang ini itu akan dilawan oleh masyarakat. Prof Din, ini kalau melihat di negara-negara lain kan sudah ada beberapa yang menerapkan ini. Nah, kalau menurut Anda apakah ini memang sepenuhnya tidak tepat begitu untuk sebagai solusi, atau memang timingnya saja yang tidak tepat nih, Prof Din? Ya, selain timingnya, juga secara substantif pada pendekatan tadi itu ya perlu dikaji secara mendalam. Memang ada beberapa negara Islam yang menerapkan demikian, termasuk jiran kita yang terdekat, Malaysia. Bahkan khutbah-khutbah itu sudah diatur sehingga serempak yang pro kepada kerajaan, pro pada pemerintah. Sementara watak dari umat Islam Indonesia tidak seperti itu gitu. Oleh karena itu, pertama jangan digeneralisasi bahwa seolah-olah ceramah, khutbah, keagamaan di masjid-masjid itu semuanya keras. Masih banyak yang tidak seperti itu. Dan yang kedua, terhadap hal demikian karena ada suasana kebatinan tertentu di terakhir ini. Dan yang ketiga mungkin ya pengurus masjid atau yang takmir masjid yang mengundang mereka itu. Maka oleh karena itu ya mungkin ini perlu dibahas lah, termasuk dengan Majelis Ulama Indonesia, bagaimana sebaiknya ya. Tapi kalau sudah sampai kepada standarisasi, ada penerbitan sertifikat, mohon maaf, terlalu berlebihan. Dan itu bukan kebijakan yang bijak. Ya, baik, kita beralih kembali ke Pak Mukhtar Ali. Pak Mukhtar, ini pendapat yang disampaikan tadi oleh Prof Din gitu ya. Menurut Prof Din, ini sebenarnya belum cocok untuk diterapkan atau tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena karakteristik dari umat Islam yang berbeda antara di Indonesia dengan negara lain. Tanggapan Anda? Tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa ini berpulang kepada pendapat para ulama. Ya, itu ya. Satu. Yang kedua, ini kita masih dalam tahap kajian. Kajian kita kemarin pun sudah mengumpulkan beberapa ormas, bukan studi, termasuk dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, gitu ya. Dan ya apa yang disampaikan oleh beliau tentu jadi pertimbangan kita untuk melakukan kajian lebih dalam lagi, begitu. Ya. Pak Mukhtar, sejauh ini ada rencanakah untuk berkonsultasi begitu dengan MUI, Pak, dari Kemenang? Kita secara kolektif, ya, kolektif. Kemarin kita sudah undang lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, lembaga dakwah Muhammadiyah. Kita ada undang juga ketua komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari beberapa fakultas dakwah dan komunikasi, kemudian juga dari ikatan dai mubalik se-Indonesia. Itu kita sudah berbicara. Intinya itu adalah kita lakukan pengkajian lebih lanjut lagi mengenai bagaimana yang terbaik masalah ini. Itu sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Prof Din Samsudin tadi itu menjadi kajian kita untuk melihat lebih dalam lagi. Baik. Kita tahan sejak Pak Mukhtar dan Prof Din. Kita akan mendengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagian yang menjalankan. Kita lanjutkan kabar petang. Masih ke Prof Din. Prof Din, kami punya waktu sedikit begitu untuk kesimpulan mungkin dari Anda terkait dengan wacana sertifikasi ini. Silakan Pak, sedikit saja.
Ya, saya menyarankan agar dikaji secara mendalam dan terutama untuk ditentukan pendekatan yang tepat untuk konteks Indonesia maupun dalam konteks situasi terakhir ini, sehingga kebijakan dari Kementerian Agama itu tidak akan dinilai sebagai kebijakan yang tidak bijak atau justru kebijakan yang kemudian nanti menimbulkan masalah baru dalam masyarakat khususnya di kalangan umat Islam. Ini yang paling penting. Saya kira Dr. Mokhtar Ali paham ya, mahfuzat di pesantren dulu, termasuk Bapak Menteri Agama, at-thariqu ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting dari materi. Maka marilah kita cari, dan saya kira kami semua bersedia dan siap untuk diajak berdiskusi tentang hal ini. Baik, terima kasih Prof. Din Syamsuddin sudah bersama kami dan juga Pak Mokhtar Ali sudah bersama kami di Kabar Petang sore hari ini.